Kali ini kita akan membahas tentang niat dan motivasi belajar. Apa sih itu niat dan motivasi belajar? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya saya akan mengambil suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya atau tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Nah, dari hadis ini kita dapat uh, kita dapat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu tergantung niat kita, ya. Apa yang kita jalankan ketika niat kita dilandasi atau kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hal itu akan bernilai baik untuk kita. Namun ketika kita niatnya hanya untuk hal-hal yang duniawi saja, seperti untuk mengejar harta, untuk mengejar wanita, maka tujuan kita hanya itu-itu saja gitu. Ketika tujuan kita bukan karena Allah dan Rasulnya, maka yakinlah bahwa ya kita hanya akan mendapatkan itu saja. Tapi ketika tujuan kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya pun akan mengikuti seperti itu. Jadi semua ini tergantung dari niat kita, bagaimana kita berniat. Nah, apa sih itu niat? Niat merupakan keinginan untuk melakukan amal perbuatan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi menurut Mister, setelah Mister baca dari beberapa sumber. Jadi niat itu yang ada dalam hati kita, keinginan kita untuk melakukan amal perbuatan, tentunya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika niat kita buruk? Nah, seperti tadi yang dijelaskan di hadis sebelumnya, ketika kita niat kita buruk, misal kita berniat untuk mencuri barang milik teman kita, ya maka apa yang kita dapatkan hanyalah sekedar barang curian itu gitu, dan itu tentunya tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ya malah sebaliknya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian niat merupakan penentu diterima atau ditolaknya suatu amal perbuatan. Kembali ke hadis yang sebelumnya juga, bahwa jika niat kita baik, niat kita untuk menolong, niat kita untuk membantu, maka yakinlah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika niat kita buruk, ya berarti kita tidak dapat pahala dong dari perbuatan kita. Seperti itu. Niat juga merupakan penentu balasan yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, ketika niat kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang baik. Namun sebaliknya ketika niat kita buruk, insya Allah kita akan mendapatkan ya hal yang buruk juga. Dalam bahasa lain atau bahasa sehari-harinya adalah karma, ya. Mungkin kita sering mendengar kata tersebut. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan ada pertanggungjawabannya, seperti yang sudah Mister jelaskan beberapa waktu lalu. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Motivasi, ya mungkin teman-teman sudah banyak mendengar kata motivasi. Apa sih itu motivasi? Ya, motivasi merupakan suatu energi penggerak yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Jadi intinya motivasi adalah pendorong atau penggerak yang dapat membuat diri seseorang itu untuk berbuat suatu perbuatan atau melakukan suatu tingkah laku. Contohnya
seperti ini. Hmm, motivasi penggerak yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Oke, contohnya seminggu lagi akan ada ujian nih. Nah, motivasi dalam diri kita itu ujian bisa jadi motivasi agar kita mau belajar gitu, seperti itu. Nah, itu berarti kita didorong oleh ujian agar kita mau belajar, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan. Nah, biasanya kebutuhan ini kaitannya dengan fisiologis ya. Contohnya kita memiliki rasa lapar, otomatis yang ada dalam pikiran kita adalah motivasi untuk makan, seperti itu. Karena kebutuhan kita terhadap rasa lapar, maka kita akan makan untuk memenuhi rasa lapar tersebut. Itu. Yang kedua adalah dorongan. Ya, dorongannya seperti contohnya tadi. Jika ada ujian, misal 2 minggu lagi atau seminggu lagi akan ujian, maka mau tidak mau dalam diri kita akan terdorong untuk belajar, seperti itu. Kemudian 3 adalah tujuan. Nah, tujuan kita apa sih? Misal tujuan kita adalah kita untuk kelas ini mungkin teman-teman tujuan yang terdekat adalah menghadapi UN. Ketika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang besar, tujuannya adalah lulus UN, maka motivasi teman-teman adalah belajar dari sekarang untuk mendapatkan nilai UN yang baik, seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dalam diri kita sendiri, diri kita pribadi ya. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri dan bekal untuk menjalani kehidupan. Jadi, faktor internal ini lebih cenderung kepada diri sendiri ya. Jadi diri sendiri yang menjadi pendorong, yang diri sendiri menjadi penggerak agar sehingga timbul kesadaran diri kita untuk belajar gitu. Ketika misal kita sudah sadar diri bahwa oh belajar itu penting loh buat saya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar diri saya lebih berkembang dari sebelumnya dan agar saya bisa menjalani kehidupan di masyarakat nanti kelak gitu. Agar saya dapat bekerja di tempat A, tempat B, C dan sebagainya, seperti itu. Itu yang dimaksud motivasi internal. Jadi motivasi yang berasal dalam diri sendiri, seperti itu. Yang berikutnya adalah motivasi belajar dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor luar ya. Faktor luar ini berarti kaitannya dengan orang lain, dengan orang sekitar, yaitu berupa dorongan dari orang lain atau lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Nah, jadi faktor eksternal ini, motivasi yang berasal dari faktor eksternal ini contohnya adalah dorongan dari orang lain. Ya, contohnya misal orang tua kita senantiasa mengingatkan kita dan selalu mendorong kita untuk belajar. Kemudian teman-teman kita selalu mengingatkan kita untuk belajar dengan baik, belajar dengan giat. Nah, kemudian lingkungan sekitar itu berarti ya mungkin kita memiliki teman-teman yang rajin belajar dan sebagainya, akhirnya sehingga dengan lingkungan yang kondusif untuk belajar sehingga psikologis kita terpengaruh untuk belajar juga, seperti itu. Itu yang motivasi yang berasal dari faktor eksternal. Oke, berikutnya adalah ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Singkatnya seperti ini, motivasi intrinsik ya.
Keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu. Nah, ini faktor internal, sama seperti tadi, misalnya menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Misal kita ada tokoh, misal kita menyukai seorang tokoh yaitu Umar bin Khattab, contoh Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab tersebut, profilnya seperti apa, kemudian kenapa sih belum bisa sukses dan sebagainya, bagaimana sih cara dia belajar sehingga beliau bisa sukses. Nah, seperti itu, contoh kecilnya seperti itu. Kemudian motivasi ekstrinsik ini sama seperti yang tadi, yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Nah, contoh seperti ini, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Nah, ini ada plus minusnya ya semuanya. Untuk motivasi yang eksternal ini, yang faktor dari eksternal, terkadang kita sebagai siswa terdorong untuk belajar karena sebentar lagi akan ujian. Misal seminggu lagi akan ujian, kita baru belajar seperti itu. Nah, itu ujian tersebut menjadi pendorong eksternal kita untuk belajar, bukan karena kesadaran individu kita, seperti itu. Atau saat guru menghadiahkan sesuatu baru kita terdorong untuk belajar, atau saat kita tidak ingin dihukum maka kita baru belajar, seperti itu. Nah, berikut cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah memberi angka, ini memberi poin ya, poin dalam tugas-tugas harian atau ulangan dan sebagainya, seperti itu. Jadi nilai, sering kita sebut sebagai memberi nilai. Kemudian hadiah, yang seperti Mister jelaskan tadi, kompetisi ya, kompetisi antar kelas atau kompetisi antar grup, memberi ulangan, mengetahui hasil ujian, pujian atau pujian dan hukuman yang terakhir, seperti itu. Ini adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Oke, kemudian berikut beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Kalau kita ingin bisa membuat software, suatu program komputer, ya setidaknya kita bergaul dengan orang-orang yang bisa komputer, orang-orang yang bisa IT, kan. Kalau kita ingin cepat menghafal Al-Quran, ya setidaknya kita bergaulah dengan orang-orang yang hafizah Quran. Itu. Tips yang kedua adalah belajar apapun, ya. Tips yang ketiga adalah cari motivator atau cari guru, ya. Jangan belajar sendiri atau jangan belajar dari internet, ya. Teman-teman boleh baca dari internet, tapi setidaknya teman-teman butuh guru agar teman-teman tidak salah mengerti. Kemudian tips keempat adalah bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Nah, ini poin keempat sangat penting. Ketika teman-teman menemukan orang yang tepat, teman yang tepat, dan dia selalu berpikir optimis, yakinlah insya Allah teman-teman akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Namun berbeda ketika teman-teman bertemu dengan orang yang selalu pesimis, selalu rendah diri. Nah, ya entah itu bagaimana jadinya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab, ya. Silakan dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa niatmu menuntut ilmu di MI Mumtazah? Ya, apakah untuk sekedar main-main, ataukah hanya untuk apa? Atau karena disuruh ayah dan bunda sekolah di MI Mumtazah, padahal sesungguhnya pengen sekolah di tempat lain, seperti itu. Yang kedua adalah sebutkan hadis tentang niat yang sudah kita bahas tadi di awal, dan bagaimana caramu untuk meningkatkan motivasi belajar, ya. Oke, silakan dijawab. Dan
Terima kasih, demikianlah, sampai bertemu di lain kesempatan.